Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang santai tentang jelilah dalam berkomunikasi. Yang saya maksud di pembahasan kali ini adalah terkadang kita itu berkomunikasi dengan siapapun itu asal berkomunikasi saja, tidak melihat apa dan bagaimana yang kita komunikasikan atau yang lawan bicara kita komunikasikan ke kita, sehingga tujuan dari komunikasi itu tidak efektif, bahkan terkadang malah menjadi tidak baik hasil dari komunikasi tersebut. Apabila ada seseorang yang menyampaikan informasi terhadap kita, kita harus mempelajari dulu apa sebenarnya tujuan dari seseorang tersebut mengkomunikasikan sesuatu. Jadi jangan hanya melihat isi dari apa yang dia komunikasikan, tetapi lihatlah lebih dalam tujuan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh orang yang mengkomunikasikan sesuatu terhadap kita, sehingga satu, tujuan dari komunikasi tersebut kita bisa dapatkan. Terus kedua, kita juga dapat menilai orang yang berkomunikasi dengan kita itu karakternya bagaimana, kemudian dapat kita ambil keputusan untuk selanjutnya kita akan seperti apa dengan dia, kayak gitu. Suatu contoh ya, misalnya ada seorang orang tua yang mempunyai anaknya laki-laki. Kemudian si anak laki-laki ini melamar seorang gadis di desa tertentu. Kemudian sudah disepakati bahwa tanggal pernikahannya adalah tanggal sekian di bulan depan. Lantas orang tua si laki-laki tadi ini mempunyai saudara, di mana saudaranya itu tinggal di daerah tempat calon mempelai wanitanya tadi. Kemudian orang tua laki-laki tadi, si bapaknya yang laki-laki tadi itu ketemulah dengan orang yang tetangganya perempuan tadi. Tetangga perempuan tadi itu menyampaikan kepada bapaknya si laki-laki tadi, itu calon istrinya, anggaplah namanya si Bara ya, itu calon istrinya Bara itu sudah jadi janda, anaknya satu, dulu orangnya nakal, dulu merupakan orang yang dianggap kurang baik di kampung ini, kayak gitu. Lantas sebagai manusia, pastinya si bapaknya calon mempelai laki-laki tadi kan berpikir ya, kalau manusia pada fitrahnya, waduh, kalau memang sebelumnya belum tahu, kok seperti ini gitu kan, kok seperti ini kabar yang didapat tentang calon menantu perempuannya, kayak gitu. Itu kalau di batasan yang fitrahnya, yang masih manusia biasa-biasa. Karena yang mau saya sampaikan ini, bagaimana cara kita untuk menjadi manusia yang sudah mencapai di atas biasa-biasa, kayak gitu. Maksudnya penuh kearifan dan kebijakan. Kalau sudah di atas yang biasa-biasa tadi, kalau udah penuh kearifan dan kebijakan, walaupun mungkin bapak ini belum tahu, memang ya pastinya kaget, dan siapapun pastinya ingin mendapatkan menantu yang baik ya misalnya, tetapi harus diulas kembali, harus dipertanyakan kepada si penyampai berita ini. Sampaikan kepada yang menyampaikan berita ini, tanyakan padanya, maksud dan tujuan kamu apa untuk menyampaikan itu kepada saya?
sedangkan kamu sudah tahu bahwa ini anaknya sama-sama suka, terus kemudian mungkin si calon mempelai perempuannya ini juga sudah menjadi orang yang baik, sudah yang nggak neko-neko kayak gitu. Terus lantas kenapa kamu menyampaikan hal itu terhadap saya dan keluarga saya seperti itu? Nanti tinggal didengar aja jawabannya bagaimana kayak gitu. Jadi si penyampai berita ini kalau menurut Anda semua bagaimana? Dia memang benar, dia jujur ya menyampaikan sesuatu itu. Tetapi tujuannya kan tidak baik jadinya. Saya rasa di agama manapun itu kita harus bijak dalam artian begini. Kalau semua orang dinilai dengan masa lalunya gitu kan, saya rasa tidak perlu ada yang namanya kalau di perusahaan itu rencana program kerja di tahun depan kayak gitu, atau rencana anggaran di tahun depan. Saya rasa tidak perlu ada master plan, karena hidup saja di masa lalu dan masa sekarang terus kayak gitu. Bagaimana dengan manusia yang lebih kompleks dari sebuah perusahaan kayak gitu? Kalau pemikirannya begitu kerdilnya seperti itu, kalau toh ternyata tadi si perempuan itu misalnya sudah menjadi wanita yang baik-baik, bahkan sangat solih, misalnya sangat solihah, lebih solihah daripada orang-orang yang di fase yang baik-baik saja terus kayak gitu, itu sangat merugikan sekali, bukan? Maka Anda sebagai penyampai berita misalnya, ataupun sebagai pendengar berita apapun itu harus bijaksana dalam berusaha mengerti dan memahami tujuan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyampai berita. Terkadang ada itu tipe-tipe orang itu yang sebenarnya juga tidak ada tujuan apapun, tetapi dia anggar dapat berita dari kanan disampaikan ke kiri, dari kiri disampaikan ke depan, berita dari depan disampaikan ke belakang. Itu nggak ada tujuannya juga ada. Jadi ada tipe-tipe yang dia tidak ada tujuan, yang penting dia kalau mendapatkan berita-berita itu langsung disampaikan. Terus yang kedua ada memang tipe orang itu yang senang melihat orang lain bermasalah, dalam artian di saat melihat aib orang lain dia terpacu semangatnya, adrenalinnya untuk membuka aib seseorang dan menghancurkan hidup seseorang. Dan tipe ketiga ada juga yang dia ceroboh, dalam artian dia tidak berpikir panjang bahwa yang ia sampaikan itu bisa merusak kehidupan banyak orang. Maka kita harus berusaha menjadi tipe yang keempat. Tipe yang keempat itu baik sebagai pembicara maupun pendengar adalah tipe orang yang arif. Arif itu artinya bijaksana. Makanya untuk guys-guys yang namanya arif ini harus hati-hati ya, karena arti dari kata arif itu sangat tinggi sekali, bijaksana dalam melihat sesuatu. Jadi kalau tipe bapak tadi itu arif yang mendengarkan berita, harusnya ditanyakan, kamu maksudnya apa? Setelah dianalisa tipe yang menyampaikan berita itu adalah tipe yang mana, dia tinggal menanyakan kepada dirinya sendiri dan kepada anaknya, mampukah mereka untuk menerima masa lalunya. Kalau sudah memang mampu menerima masa lalunya dan telah melihat misalnya masa sekarangnya si calon mempelai wanita ini sudah baik, ya sudah, kenapa tidak kayak gitu. Bukankah kalau yang mukmin ya kan tahu juga, sahabat-sahabat Rasul juga ada yang mungkin masa lalunya kurang baik, tapi ternyata di masa depannya bahkan menjadi orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa manusia bisa menjudge seseorang hanya berdasarkan masa lalunya? Hati-hati loh tentang masa lalu itu. Anda bisa menghancurkan hidup seseorang hanya karena Anda memegang masa lalu seseorang. Padahal mungkin Anda teman SMP atau teman SMA dari seseorang. Padahal sekarang Anda sudah umur misalnya 47 tahun. Terus Anda bilang dulu dia begini. Yang diajak ngomong mungkin ternyata juga tidak pintar, tidak arif, sehingga dulu tuh dianggap sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Padahal dulu di sini 30 tahun yang lalu, di mana 30 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang sekali untuk orang itu bisa upgrade
upgrade kebijaksanaan, upgrade mental, upgrade tingkah laku dan perbuatan kayak gitu. Atau bahkan ada juga yang Anda pikir di masa lalunya itu dia merupakan orang yang hebat, orang yang sangat baik di segala bidang, tapi seiring waktu berjalan bahkan malah orang-orang yang di masa lalunya baik ternyata di masa sekarang sangat hancur-hancuran. Mungkin dia pakai narkoba, mungkin dia berjudi, mungkin dia penjinah. Tetapi karena Anda hidup di masa lalu terus Anda bilang orang ini baik, dan Anda promosikan orang yang sudah hancur-hancuran ini baik. Sehingga kalau Anda tidak betul-betul mengerti atau hanya sekilas mengerti tentang seseorang, jangan pernah menjudge seseorang dengan kata baik atau buruk kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi jelilah dalam komunikasi. Jangan asal berbicara saja, baik sebagai pembicara maupun sebagai pendengar. Sehingga nanti akan terjadi keselarasan yang baik. Akan terjadi komunikasi yang sangat efektif kayak gitu. Jadi jangan dinilai menjadi sesuatu yang sangat remeh, karena pembicaraan atau kesan yang kita berikan terhadap sesuatu kepada orang lain, informasi yang kita berikan terhadap orang lain itu, kalau itu bisa menjadi efek yang sangat luar biasa terhadap orang lain, bisa menjadi penghancur kehidupannya, atau kalau jadi pengembang kehidupan nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi penghancur kehidupannya, entah itu dalam karirnya, dalam hubungan percintaannya, dalam hubungan sosialnya, hati-hati Anda itu. Anda itu kan juga belum tentu sempurna. Mungkin Anda dan suami sekarang sempurna dan orang tua sempurna, tapi Anda yakin anak-anak Anda tidak terujikan? Yakin? Bukankah orang-orang yang sekarang terujikan pun mungkin mempunyai orang tua yang baik, orang tua yang begitu hebatnya dalam mengurus anaknya, tetapi ternyata anaknya juga hancur. Semua itu ada di kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Menciptakan. Jadi jangan terlalu pede dan jangan terlalu sombong. Apabila Anda memang sedang di posisi yang baik-baik saja, anak-anak Anda tidak terujikan sana sini, orang tua Anda sehat, syukurilah. Bersyukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi implementasi dengan perbuatan Anda itu tidak gampang untuk menilai, menjatuhkan, menjelekkan orang lain di sekitar Anda. Jadi hubungan yang baik dan hubungan yang tidak baik itu berawalnya dari komunikasi. Dan komunikasi itu tidak hanya berdasarkan kata-kata saja. Kita ini karena manusia diberikan indera penglihatan ya, mata di sini. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Kita itu bisa melihat komunikasi itu juga dari gerak tubuh kayak gitu. Ada orang yang pembicaraannya biasa saja tapi matanya sinis, matanya tidak enak dipandang. Terus mungkin mulutnya merengut kayak gitu nih. Terus intonasi kata-katanya ketus. Walaupun yang dibicarakan biasa saja, kita bisa tersinggung kayak gitu. Jangan dianggap remeh semua ini. Kita mau menjadi siapa atau menjadi apa, itu tergantung kita memilih lingkungan kita seperti apa. Kita akan menjadi orang yang hebat, kita akan menjadi orang yang santun, kita akan menjadi orang yang penuh pemikiran yang bijaksana apabila kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu juga kayak gitu. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang baik, santun, bijaksana, sopan ya, apabila kita berteman dengan orang-orang yang tidak mempunyai tata krama, tidak sopan, tidak berpikir panjang. Kalau bertemu isinya tidak manfaat saja kayak gitu, ngomongkan orang sana sini, itu pasti tertular kayak gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kalau sampai orang Jawa zaman dahulu kala itu kalau memilih jodoh itu melihat bibit, bobot, bebet dan sebagainya, itu memang kesannya sepertinya terlalu gitu ya. Tetapi kalau dipikir-pikirkan kembali itu memang juga banyak benarnya, karena
kita itu kadang-kadang kan menspek ya. Kalau kita misalnya menikah itu kan kita ingin mencari keturunan. Kita menspek agar keturunan kita itu nanti pinter, sopan, bisa diatur, tingkah lakunya yang baik, ya seperti itu. Itu harus pakai sekolah, pakai guru dan sebagainya. Tapi ada cara yang paling mudah dan insya Allah 75% itu langsung terjadi. Maksudnya dengan faktor genetik. Dalam artian apa? Faktor tirunya, faktor keturunan dari orang tua itu sangat menentukan. Kalau tidak percaya coba saja dilihat. Kalau orang tuanya tuh sopan, santun, lemah lembut ya kan, di sosial terkenal baik, biasanya anaknya juga demikian. Karena anak itu kan selain faktor genetik darah, dia juga meniru yang di rumah seperti apa. Kalau misalnya dimasukkan ke sekolah atau dimasukkan ke pesantren, cuma sebagian saja. Nanti kalau selesai dari pesantren pulang lagi ke rumah, orang tuanya tidak baik, juga akan tertular lagi dengan pemikiran-pemikiran tidak baik itu. Jadi faktor genetik itu adalah faktor cuma-cuma, faktor gratis yang diberikan oleh Allah untuk diusahakan. Jadi untuk sista-sista atau untuk bro-bro yang mungkin sekarang belum menikah kayak gitu ya, jangan terburu-buru juga langsung kepengen nikah asal-asalan. Kalau mau menikah itu dilihat-lihat betul, karena faktor genetik itu bukan cuma nanti ke anak ya, anak cucu 7 turunan kalau memang diberikan keturunan yang lancar ya, maksudnya tidak mandul di sini, mohon maaf lahir batin, itu nantinya akan tercermin terus. Kan ada itu yang cicitnya, oh ternyata cicitnya kayak buyutnya misalnya kayak gitu. Kalau kitanya misalnya nyarinya asal-asalan, udah tahu orangnya memang kasar misalnya, egoisnya tinggi, ndak sopan ya kan, terus karena kita cinta buta gitu aja karena misalnya lihat fisiknya cantik atau ganteng kayak gitu, terus kita langsung terima kayak gitu, percuma. Atau cuman karena kita suka karena kepintarannya aja. Pintar itu tidak menjamin kehidupan yang bahagia, tetapi apabila orang itu memang arif, bijaksana, penuh pengertian dalam kehidupan, itu insya Allah kita akan menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman. Mungkin sekian bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan yang bisa diambil dari ini. Apabila ada kesalahan mutlak dari saya bukan berarti lebih pintar daripada anda yang mendengarkan. Saya juga masih sama-sama belajar dan terus ingin belajar agar menjadi manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.